Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamul mufassirin qaidul muhaddisin hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya wassalihin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du, ya ibadallah, marilah pada subuh yang mulia ini, pekan awal yang baik dari hari-hari yang Allah tentukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berada pada tanggal 23 Januari tahun 2023 yang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Dan bulan Rajab itu adalah termasuk dari bulan-bulan yang mulia bagi umat ini, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mulia pula di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, permulaan yang baik itu seharusnya kita gunakan kesempatan itu untuk menuai kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Di dalam ayat 36 ini pada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya hitungan bilangan bulan itu ada 12 bulan di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah merupakan bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan mulia. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali kezaliman yang dilakukan oleh manusia, sehingga dengan kezaliman itu, di samping dia menjadi dosa bagi kita semua, bahkan bisa memantik kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini tidak lagi menjadi nyaman untuk ditempati oleh kita. Berbagai macam bencana-bencana diberikan karena kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bulan-bulan selain bulan-bulan haram, apatah lagi itu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, sebagaimana Allah sebutkan fala taqlimu fihinna anfusakum. Padahal ayat ini berbicara tentang peperangan. Umat Islam tidak dibenarkan melanggar bulan haram dengan melakukan penyerangan kepada orang-orang selain Islam. Tetapi karena umat Islam diserang pada bulan-bulan itu, maka Allah berikan izin yang sesungguhnya itu tidak dibenarkan. Maka di penutup ayat 36 ini Allah katakan wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangi orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah akan berikan bantuan kepada orang yang bertakwa karena mereka dizalimi.
Tapi untuk umat ini jangan saling menzalimi, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, dan sering sekali dibacakan ayat ini di mana-mana kita dengar, hampir-hampir atau nyaris atau bahkan kita sudah menghafal ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum dari kalian mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in. Begitu pula hal ini berlaku kepada kaum perempuan. Jangan saling mengolok orang perempuan satu pihak kepada kaum perempuan di pihak yang lainnya. Asa yakun khairan minhun. Boleh jadi kaum perempuan yang diolok itu lebih baik dibandingkan dengan orang perempuan yang mengolok itu. Kemudian Allah sebut, wala tanmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub wa ulaika humul zalimun. Jadi juga disebut bahwa jangan kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk setelah dinyatakan untuk tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Karena sebab seburuk-buruk panggilan itu ialah panggilan yang buruk setelah iman. Jangan panggil lagi ya fasik, ya munafik dan sebagainya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memanggil dengan panggilan yang dapat menjatuhkan martabat dan muruah seseorang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama ini, dan bahkan ada beberapa hal lainnya seperti jangan saling mencari-cari kesalahan, kemudian jangan menggunjing sebahagian dengan sebahagian yang lain, kemudian dipersamakan orang yang menggunjing atau menghibah itu dengan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati, yang telah menjadi mayat, maka itu sangat menjijikkan sama sekali. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa di antaranya, dan lain-lain larangan yang seharusnya kita tidak lakukan, termasuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini. Meskipun di bulan-bulan lain tidak dibenarkan, maka bulan Rajab lebih utama untuk tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan untuk lebih banyak berbuat kebajikan. Ibaratnya sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa kalau bisa disempurnakan setiap posisi yang kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisinya. Kita ulangi, fa'aqim haitsu ma aqamaka Allah, wastakmil atau wastawfi ma tuliba minka min syurut, summa ba'da al-istifa fastakmilha. Jadi ambil posisi yang Allah telah pilih untukmu, jalankan, terima dengan benar, sabar dengan posisi itu. Yang diminta darimu hanya menunaikan syarat-syarat ketika kamu berada pada posisi itu. Kalau sudah ditunaikan syaratnya, maka sempurnakanlah syarat itu. Ini dalam semua delik kehidupan, di dalam semua posisi dan semua aspek serta bidang. Ya, ini kita laksanakan jamaah rahimakumullah. Sebagai contoh kemarin itu adalah misalnya Allah memilih kita sebagai posisi orang yang salat, sudah balik, berakal,
ya muslim lagi, dan sudah ada posisi kita untuk melakukan salat. Salat itu ada syarat, di antaranya adalah suci tempat, suci badan, suci pakaian, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar, dari najis. Katakanlah kita berwudu dulu untuk suci dari hadas yang kecil, maka wudu itu adalah sebagai syarat untuk sahnya salat kita. Maka tunaikan syarat itu, tidak boleh sebahagian, hanya mencuci muka saja lalu salat, atau sama sekali tidak ada syarat meskipun kita sebagai orang yang salat. Kalaupun sudah kita tunaikan, maka laksanakanlah kalau bisa dengan sempurna. Air sudah basah semua anggota wudu, tapi di antara jari jemari kaki kita silang-silangi, jari jemari tangan kita silang-silangi, kemudian kita masukkan air ke dalam hidung lalu kita hembus kembali, atau kita melakukan siwak sebelum berwudu. Ini adalah penyempurnaan dari penunaian syarat-syarat. Bahkan Nabi mengatakan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak menyusahkan bagi umatku, maka aku perintahkan bagi mereka untuk melakukan siwak setiap kali salat. Tapi karena merasa nanti menyusahkan umat, tidak diwajibkan. Bahkan Jibril datang kepadaku setiap kali jumpa, mau berpisah, Jibril selalu diingatkan untuk siwak ini sendiri. Jadi penting sekali, meskipun itu hanya penyempurnaan terhadap amal-amal kita. Nah, kalau ini kita lakukan pada bulan Rajab, insya Allah itu akan memberikan kepada kita keberkahan yang lebih besar. Keberkahan melaksanakan perintah-perintah agama, kemudian keberkahan pula bagi kita karena memuliakan bulan yang Allah mintakan kita untuk memuliakannya. Jadi kerangka ibadat yang dibangun itu akan menjadi lebih semerbak, semarak, dan insya Allah akan harum kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, adapun saling mengejek, saling mengolok, saling melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam, bukan malah bertobat setiap diri kita, ini merupakan kesalahan-kesalahan yang cukup besar. Apalagi kita mencoba mengawasi orang-orang lain yang kita kenal dengan orang-orang muslim itu sendiri. Bahkan Nabi pernah mengingatkan, ya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seorang lelaki dia itu rajin mondar-mandir hilir-mudik ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia memiliki iman. Kita sampaikan bahwa disinilah sesuatu yang pendalilan yang masih bersifat anggapan, pada situasi tertentu dia bisa menjadi pasti, meskipun tidak secara keseluruhan berlaku sebagaimana hukum pasti. Apalagi sampai menyatakan di sisi Allah dengan hukum yang pasti pula. Tapi Rasulullah menyatakan demikian dalam bermuamalah, dalam memandang, dalam memberikan persepsi. Kita bangun mindset yang pasti pada suatu anggapan. Itu hadis tadi. Itu kalau kamu melihat lelaki sering hilir-mudik ke masjid, maka ketahuilah atau persaksikanlah keimanan. Jadi kalau ditanya kepada kita, gimana menurutmu? Menurut saya dia orang yang beriman. Kita berani mengatakan demikian, meskipun kita tidak buka dada. Ketika Khalid bin Walid membunuh seorang perempuan atau terjadi pembunuhan di dalam perang, lalu disampaikan kisah itu pada Rasulullah. Rasulullah menegur umat Islam, panglimanya yang melakukan pembunuhan itu. Lalu dikatakan, saya bunuh karena dia berusaha untuk menghindar dari pedang. Jadi pura-pura dia mengucapkan syahadat atau pura-pura beriman. Nabi katakan, asyaqaqta qalbah, apakah kamu ada buka dadanya, ada lihat dalam hatinya, ada lihat dalam jantungnya, ada kau operasi isi otak kepalanya, kira-kira dengan bahasa kita seperti itu. Tapi pada kasus lewat hilir-mudik ke masjid,
Nabi tidak minta itu. Nabi hanya minta yaitu persaksikan bahwa dia punya iman. Persaksikan. Bahkan diminta untuk menjadi saksi. Tidak diminta dulu untuk membedah dada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka jangan saling mengejek. Karena yang sifat mengejek itu sifatnya orang kafir. Surah Al-Mutaffifin dan disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang kafir itu selalu memperolok-olok umat Islam. Ya, selalu mengolok-olok umat Islam. Ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa itu, orang kafir itu, ya, dia selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Ini di dunia dulu suka sekali menertawakan orang-orang beriman, menyatakan bahwa orang beriman itu adalah aib bagi kehidupan. Mereka adalah pembatas kehidupan, mereka adalah sok suci dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan seperti ini bahkan diikuti lagi dengan memberikan isyarat-isyarat untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan bila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Lalu orang-orang berdosa itu setelah melakukan hal seperti ini kembali kepada kaumnya, mereka merasa gembira, sudah melakukan hal yang tepat, sudah melakukan hal yang benar, sudah menjatuhkan marwat dan martabat orang-orang beriman. Padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi dituduhnya orang-orang beriman itu orang-orang radikal, orang-orang beriman itu orang-orang payah, orang-orang beriman itu orang-orang yang bahkan sesat. Ya, dalam ayat disebut wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang-orang berdosa itu melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Tapi nanti akan berbalik pada hari kiamat, di mana Allah berikan kesempatan orang-orang beriman untuk membalas kekejian mereka ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengejek orang, mengaibkan orang dan seterusnya, hal-hal yang seperti itu, mencari kambing hitam. Cari kambing hitam itu begini, ya, membawa dan mengadukan atau melaporkan atau menuduh orang-orang yang tidak bersalah itu untuk diambil tindakan oleh penguasa. Ini adalah mencari kambing hitam. Ya. Tapi kalau tuduhan tanpa dibawa penguasa itu qadful muhsanat, menyebarkan berita-berita bohong dengan tuduhan-tuduhan yang palsu terhadap orang-orang yang menjaga dirinya dengan baik. Jemaah yang dirahmati Allah, di samping itu semua, perbuatan-perbuatan yang seperti ini itu akan kembali kepada mereka. Tadi orang-orang kafir meskipun dia tidak diejek di dunia, dia akan kembali pada hari kiamat nanti kepada mereka. Dan di dunia dapat kita lihat, kalau dituduh kita orang radikal, maka sesungguhnya akan terjadi bagi mereka. Mereka lah orang yang radikal. Kalau dituduh kita adalah teroris, orang-orang baik, ya, maka mereka adalah teroris. Kalau dituduh kita orang-orang yang terbatas, maka mereka adalah orang-orang yang terbatas. Kita bisa melihat bagaimana ketika orang-orang berbicara tentang kepemimpinan Islam. Nah, ketika kepemimpinan Islam itu sudah digaungkan, ramai-ramai dunia barat itu, ya, dunia kafir itu, mereka menyatakan bahwa ini menjadi musibah bagi dunia kalau kepemimpinan Islam itu bisa bangkit kembali.
Ya, seperti misalnya apakah itu namanya khilafah, apakah itu namanya kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh satu pemimpinan yang luas. Nah, ini akan menjadi momok bagi mereka, dan mereka sendiri yang mengatakan itu, seperti Prancis, seperti Amerika misalnya, pada waktu kebangkitan suara-suara kepemimpinan Islam secara global. Sidang jemaah dirahmati Allah SWT, nanti mereka akan merasakan sendiri, mereka akan dijatuhkan sendiri oleh dunia. Bahkan kalau Yahudi yang terus mengatakan demikian, dia akan diketahui oleh dunia. Mungkin para pemimpin dunia masih bersama mereka, tapi penduduk dunia sudah banyak sekali memberikan pembelaan terhadap Palestina dan orang-orang Islam. Seperti itu. Di samping orang-orang mulai masuk ke dalam agama ini dengan berita-berita caci maki dan kebohongan mereka. Dan ini tidak perlu membuat kita resah. Kita hanya perlu menyatakan jati diri kita sebagai seorang muslim sejati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kezaliman yang dilakukan seperti ini, itu akan terjadi pengembalian, kita akan dilindas oleh cacian kita sendiri atau hujatan kita sendiri, seperti dikatakan oleh para ulama, ya. Kata Muaz, ulama dari kalangan sahabat, seorang ahli fikih, maka Rasulullah meminta kepada para sahabat yang lain, kalau ingin bertanya tentang masalah-masalah agama, maka tanya kepada Muaz, utusan Rasulullah ke Yaman. Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Maka Muaz bin Jabal ini mengatakan, ya, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa yang mencaci saudaranya karena dosa yang dilakukan, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali melakukan dosa yang sama. Jadi di dunia ini akan ada balasan apabila muslim yang dicaci dan muslim itu pernah melakukan kekurangan, kekeliruan itu, kesalahan itu. Kalau dia tidak pernah lakukan, itu lebih parah lagi. Ini sudah dilakukan oleh seorang muslim, dan itu aib bagi dia, aib bagi masyarakat, aib bagi komunitas maupun keluarganya. Oleh sebab itu, ketika dia melakukan itu, jangan kita ungkit-ungkit lagi, sehingga ini akan menjadi beban bagi dia, ya, menjatuhkan marwah dan martabat. Maka itu orang yang melakukan caci maki, kata Muaz, tidak akan meninggal dunia kecuali dia melakukan kesalahan yang sama. Hati-hati sekali kita jaga diri kita dengan menjaga martabat orang lain. Pada kesempatan lain, Hasan, ya, mengatakan, kanu yaquluna man rama akhahu bi dhanbin qad taba ila Allah minhu lam yamut hatta yabtalihi Allah bihi. Siapa saja yang menghina saudaranya karena dosa yang dilakukan, boleh jadi saudaranya itu sudah bertobat terhadap dosa itu, maka ia tidak akan meninggal kecuali ia melakukan dosa yang sama. Kemudian Imam An-Nakhai juga mengatakan hal yang hampir serupa. Kata beliau, inni la ara syai'a fa ukrihu fama yamna'uni an atakallama fihi illa mukhafata an ubtuliya bimithli. Ketika saya melihat sesuatu yang saya
tidak suka, ya. Saya tidak suka melihat itu. Fa'akrahu. Aku benci melihat itu. Tapi saya tidak mau pula mengungkapnya, enggan untuk mengungkapkan hal tersebut. Kalau misalnya amal ma'ruf nahi munkar, ya lakukan saja. Kemudian ada pola-polanya, tidak sampai menjatuhkan orang. Dan ini tidak. Kita ungkapkan itu sehingga orang lain menjadi merasa malu. Nah, kata Imam An-Nawawi, ketika saya melihat hal yang saya tidak suka, saya tidak mau mengungkapkannya. Kenapa tidak mau? Karena saya khawatir akan diuji dengan melakukan hal-hal yang sama itu. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Yahya bin Jabir mengatakan, kata beliau, ma'aba rajulun qattu rajulan bi'aibin illa ibtalahu Allah bidzalikal 'aib. Jadi ini bukan hanya satu dua ulama, tapi ulama-ulama besar, ya, di tingkat sahabat, tingkat tabi'in, bahkan tabi'in, di mana salah satunya ada Yahya bin Jabir mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencaci temannya karena kekurangan yang ada pada temannya itu, ya, karena kekurangan yang ada pada temannya, kecuali Allah akan mengujinya dengan kekurangan itu. Allah akan uji dengan kekurangan itu. Oleh karena itu dikatakan lagi, jangan kamu caci saudaramu dengan apa yang dia perbuat. Karena bisa jadi Allah sudah memaafkannya. Allah sudah memaafkan, dia tidak ada beban lagi. Beban di dunia ini tidak ada, beban di akhirat tidak ada. Gimana beban di dunia tidak ada? Perasaannya sudah tenang, karena terus dia bertobat kepada Allah dan inabah, istighfar terhadap dosa itu. Dia memang takut terhadap dosa itu, tapi dalam ketakutan punya ketenangan, karena terus istighfar kepada Allah. Dan Allah sudah terima, dan Allah sudah maafkan. Hari kiamat nanti dia tidak dituntut, boleh jadi Allah hanya memperlihatkan kepada dia bahwa Allah sudah maafkan, atau Allah tutup sama sekali, tidak diperlihatkan lagi hal itu, karena dengan rahmatnya sudah diperlakukan dia demikian. Kita malah ungkit lagi di dunia, maka Allah akan uji kepada kita dengan berbuat hal-hal yang kita caci dari dia itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu mulai dari bulan Satu Rajab ini, mari melihat ke dalam diri kita sendiri. Jangan saling menzalimi atau menzalimi diri kita sendiri, dan kita terus berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan kita, dan kita pula mengawasi Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Sekaligus kita muliakan bulan yang Allah muliakan, dan insyaallah kita akan diberikan kebajikan oleh Allah untuk istiqamah pada bulan-bulan yang lainnya dengan menjaga diri kita, atau yang diistilahkan dengan mawas diri atau kesadaran atas kebajikan itu sendiri. Terima kasih. Ini saja pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.